Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana. Pemeriksaan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara berlangsung kurang lebih selama 9 jam, sejak Senin pagi hingga petang. Usai diperiksa, Rektor mengatakan dirinya ditanya sekitar 48 pertanyaan oleh penyidik. Ia pun mengaku kaget ditetapkan sebagai tersangka karena kedatangan ini merupakan yang pertama kali. Kedatangannya hanya untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas 3 orang rekannya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Pada prinsipnya kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Itu aja sementara. Berkaitan dengan status saya itu mungkin saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu segala sesuatunya. Sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Pak, Bapak sudah diterima nggak surat pemberitahuan gininya tuh? Sudah diserahkan pas ini. Langkah yang akan Pak Prof lakukan apa, Pak Prof? Ya nanti kita konsultasi dengan teman-teman tim hukum lah ya. Gimana gitu. Meski tidak ditahan, Rektor Udayana telah dicegah ke luar negeri. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo mengatakan, tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali sudah mengajukan proses cegah Rektor Universitas Udayana dan 3 tersangka lainnya kepada imigrasi. Sudah diajukan permohonan untuk pencegahan ke luar negeri, jadi sudah diproses sesuai dengan SOP. Tapi untuk kemungkinan ke depannya akan ada proses penahanan, ada Pak? Kembali lagi kita tidak berbicara andai-andai ya, jadi mengenai itu kita tidak memberikan statement. Berarti 4 orang itu tidak ditahan Pak? Pada saat ini belum dilakukan penahanan. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Udayana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya penyimpangan dalam pemungutan dana yang mengakibatkan kerugian negara 105 miliar rupiah dan 3,8 miliar rupiah sesuai hasil audit internal Kejati Bali. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Bali, Saifullah, MGN.